warahmatullah. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama, memohon keselamatan khususnya pada pertemuan pembelajaran ini, dan umumnya minta keselamatan, mohon keselamatan, selamat di dunia hattal akhirah, selamat dari bahaya, selamat dari musibah, selamat dari penyakit khususnya corona yang sedang melanda belahan bumi, termasuk di dalamnya negara Indonesia. Untuk itu, pada kesempatan awal pembelajaran ini dan seterusnya, maka sebelum kita lanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Amin. Ketahuilah anak-anak sekalian, sudah pernah saya sampaikan, Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin bukan ayat Fatihah, melainkan doa. Ada yang tahu artinya Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin? Ada yang tahu? Mestinya ada yang tahu, sekalipun ada yang sudah pernah tahu tapi lupa, ada yang sama sekali belum tahu, ya Masya Allah kebangetan, ada yang setengah-setengah. Artinya Rabbi, Tuhanku, Allahku, Ighfir, ampunilah, ampunilah aku, Rabbi Ighfirli. Kalau diputus-putus, cara anak pondok, Rabbi Ighfirli, ampunilah aku, waliwalidayya, dan kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan untuk orang-orang mukmin secara keseluruhan tanpa kecuali. Kita memohonkan ampun kepada Allah agar diberi sahabat. Makna yang terkandung dari Rabbi firli waliwalidayya walil mu'minina itu sangat mulia. Di saat PPKM darurat seperti sekarang ini, di mana COVID-19 masih betah bercokol di bumi Indonesia dan negara-negara yang lain, kita lebih baik stay at home, berada di rumah saja, jangan kemana-mana, berusaha menghindari kerumunan dan bersentuhan dengan orang lain, alias kita tidak bisa berinteraksi secara fisik. Nah, disitulah kita diuji. Kemudian kita akan berdiam diri, menunggu orang apa-apa. Tentunya tidak demikian.
selagi kita dalam posisi yang sehat walafiat, tetangga kita ada yang isoman, ada yang benar-benar dirawat di rumah sakit. Nah, kita yang sehat disuruh untuk simpati, empati. Kita disuruh saling mendoakan. Ketika kita rindu dengan siapapun, sebaiknya tidak sekedar lewat WA, SMS, video call, tidak sekedar itu. Kata budayawan siapa itu yang rambutnya gondrong, ketika kita ada kerinduan, sebaiknya kita saling berbagi doa, karena tidak bisa langsung ketemu dengan saudara-saudara kalian yang ada yang di Jepang, ada yang di Korea, dan lain sebagainya. Maka kita masih tetap bisa berbagi dengan cara saling mendoakan. Untuk melepas kerinduan, kita saling mendoakan. Anak-anak sekalian, khususnya kelas 8E, di mana saya memulai materi ini pada kelas 8E, maka saya terutama kelas 8E, tentunya tidak mengurangi kelas-kelas yang lain. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan materi ini, mohon maaf saya belum bisa berkenalan satu persatu dengan kalian. Paling tidak saya ingin tahu siapa ketua kelas 8E tersebut. Nah, yang ketua kelas itu tadi yang akan saya gunakan sebagai sumber informasi menghubungkan saya dengan kalian. Oke, anak-anak sekalian, sementara saya baru bisa berkaitan dengan personilnya yang ada di 8E, baru saya kepengen menyapa ketua kelas 8E. Anak-anak sekalian, sehat selalu tentunya. Patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Tentu tidak lupa selalu berzikir, ingat kepada Allah. Imunisasi, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, tidak berkerumun. Itu menjaga imunitas secara physically. Padahal kehidupan itu tidak hanya fisik. Kita mempunyai dua kehidupan, fisik dan non-fisik. Kalian tahu istilah herd immune? Kalian tahu istilah herd immune? Tahu? Itu loh yang ada one head, satu hati itu loh. Apa tadi? Herd immune? Imun hati yang memiliki kekebalan. Ada corona, kita bermampu-mampu lah, dene corona bahaya. Tidak boleh begitu. Orang yang beriman tidak begitu. Kita astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Apalagi suruh stay at home, puasa, tadarus, sholat duha, saling berkirim doa. Kalau mungkin ada yang dikirimkan sembakolah, apa-apalah dikirimkan kepada saudara-saudara yang isoman luar biasa. Justru di saat COVID inilah kita bisa menambahkan imun fisik dan herd imun dengan selalu berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mohon maaf anak-anak, barangkali terlalu lama Guru menyampaikan opening ceremony. Apa itu opening ceremony? Prolog terlalu ya, karena saya rindu dengan kalian lama tidak berjumpa.
Holy Al-Quran. Maaf, guru bahasa Inggris kalau saya salah nulis ini. Anak-anak sekalian, Disuki memiliki banyak kitab, bahkan lebih dari itu. Ada wahyu Allah yang hanya ditulis dalam lembaran-lembaran. Sarana negara yang mungkin ada yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kemudian diturunkan menjadi undang-undang dengan pasal-pasalnya, ada KUHP dan lain sebagainya, dan ada yang hanya ditulis dalam lembaran negara. Nah, seperti sekarang ini sedang banyak sekali pengumuman-pengumuman menyangkut dengan kebijakan pemerintah berkaitan dengan pandemi yang ada. Anak-anak sekalian, Al-Quran, mencintai kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kitabun, cara menggunakan bahasa Arabnya anak pesantren, kitabun kutubun, kitabun kutubun, kitaban. Itu kata kitab, kutub, kitaban, masdarnya linggane, kataba linggane, cara Bu Ene Purwanti itu linggane, cara Bu Eva itu linggane, cara bahasa Arab masdarnya kataba, kemudian cara bahasa Indonesia kata dasarnya kataba, tulis, kitab, kataba, kataba, tulis. Nah, kemudian menjadi kitabun, artinya tulisan. Kemudian tulisan yang banyak ditulis dikumpulkan dalam dikumpulkan dalam kumpulan yang banyak dan dijilid. Inilah kemudian menjadi kitab. Nah, kemudian yang kita bahas adalah Al-Quran. Karena ada yang hanya ditulis di lembaran-lembaran seperti ini, namanya sohuf. Nah, sekarang kita lanjutkan. Silakan nanti dibaca. Pada surat Al-Maidah ayat 16 atau surat 5. Surat Al-Maidah ayat 16 atau surat yang kelima. Surat yang kelima ayat ke-16. Bla 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 bla. Nanti kita baca bersama di akhir. Sekarang kita meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Caranya bagaimana? 1. Terhadap kitab yang dahulu, kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil. Taurat, Zabur, Injil. Kita terhadap 3 kitab ini, Taurat, Zabur, Injil, kita wajib yakin adanya, tetapi tidak wajib mengamalkannya. Kenapa Bu Guru? Ya, kitab ini diturunkan zaman tempo dulu jauh sekali. Contohnya pada saat Nabi Adam alaihi salam. Kebetulan Nabi Adam tidak memiliki kitab, tetapi memiliki suhuf, lembaran, paper untuk menulis wahyu-wahyu Allah. Nah, peradaban pada zaman Nabi Adam dengan zaman Adam Malik atau Adam Smith ya sangat berbeda, sangat berbeda.
Zakat juga demikian. Pada waktu itu belum menggunakan sebagaimana yang ada dalam surat At-Taubah. Ada 8 komunitas. Nah, bahasanya gaul, komunitas. 8 komunitas, 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Zaman Nabi ada belum? Nah, itu. Sehingga kita terhadap kitab yang dulu hanya wajib iman, tidak wajib, bahkan tidak boleh mengamalkan. Kalau mungkin ada 1-2, tetapi nyaris tidak boleh diamalkan. Yang kedua, terhadap Al-Quran. Terhadap Al-Quran bagaimana? Kita wajib mengimani dan kita wajib mengamalkan seluruh ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu sikap kita. Sikap kita. Atau bagaimana kita terhadap kitab-kitab tadi. Kita, sikap kita terhadap kitab yang dulu wajib iman, tidak wajib mengamalkan. Terhadap Al-Quran wajib iman dan wajib mengamalkan. Nah, kemudian kita beralih kepada Kitabullah, Al-Quran. Di dalam Al-Quran nama Al-Quran, Al-Quran. Yang banyak itu justru nama-nama yang lain, bukan Al-Quran, bukan kata Al-Qurannya itu sendiri. Contohnya Kitabun dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah.
kandungan Al-Quran, nama-nama Allah dan Rasul penerimanya boleh. Sekarang ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran juga, yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab-kitab Allah, baik kitab yang dahulu maupun dari kitab-kitab yang dahulu maupun kitab-kitab yang sekarang. Secara umum isinya sama. Hanya nanti pada Al-Quran lebih kepada fikihnya yang sudah pada masa sekarang. Isi kandungan Al-Quran, kalau saya lebih senang menggunakan tidak isi kandungan, karena kandungan kan misalnya orang mengandung. Jadi the important message, informasi penting yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Ya, bahasa zaman dulunya memang isi kandungan Al-Quran, tapi di era informasi saya lebih senang menggunakan istilah informasi penting yang ada di dalam Al-Quran, garis-garis pokok penting di dalam Al-Quran. Saya tidak senang menggunakan istilah kandungan, memang saya tidak senang. Garis-garis ajaran pokok penting yang ada di dalam kitab-kitab Allah adalah important message of holy, kitab-kitab Allah, baik kitab-kitab yang dahulu maupun kitab Al-Quran. Satu informasi penting pokok, informasi pokok, isi pokok dari kitab-kitab Allah yang 4 seluruhnya di dalamnya memuat tentang ajaran tauhid dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Dari Suhuf maupun kitab-kitab yang ada, semuanya yang pertama mengajarkan bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa, tunggal satu, segala-galanya satu. Satu cara orang Jawa, siji jeni, satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi itu ada di seluruh kitab-kitab Allah. Yang kedua, ajaran tentang tata cara beribadah kepada Allah. Dari kitab yang dulu sampai sekarang mengajarkan tata cara ibadah, sekalipun prakteknya fikih dulu dengan sekarang berbeda. Yang ketiga tentang tata cara berkehidupan, berinteraksi sosial. Bahasa anak pondoknya adalah akhlak. Di sini menggunakan bahasa cara-cara berinteraksi sosial. Cara bahasa anak pondoknya berakhlakul karimah. Di mana akhlak itu kalau mengajarkan itu nanti waktunya tidak cukup. Ada tata cara bergaul sesama manusia dengan manusia yang lain. Ada manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang pertama. Kemudian ada cara-cara manusia bergaul dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan alam jagat raya ini, sampai yang tidak kelihatan udara jangan dikotori dan lain sebagainya. Yang berikutnya, ajaran tentang menyampaikan informasi tentang janji dan ancaman. Seluruh kitab Allah yang 4 menginformasikan tentang itu. Nah, ajaran tauhid, ajaran tata cara beribadah, ajaran tata cara berinteraksi sosial, kemudian ada informasi tentang janji dan ancaman. Oke, anak-anak sekalian, sementara itu dulu yang kita bahas. Kalau ada pertanyaan, anak-anak boleh WA, boleh SMS, boleh japri, boleh langsung ke rumahnya Bu Guru
berlangsung sepanjang tidak bergerombol 1 atau 2 bahkan 3 saya layani. Kalau tidak bisa cukup ya. Anak-anak sekalian, itu yang kita bahas. Pada pertemuan kali ini anak-anak dapat informasi tentang apa yang nyantel ke kalian pada pertemuan kali ini apa? Coba apa? Nama-nama kitab Allah, Bu. Oke. Cinta terhadap kitab Allah dan Al-Quran. Oke. Apalagi cara kita menyikapi kitab-kitab Allah apa? Kitab yang lama, bla 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 bla, yang Al-Quran, bla bla bla. Kemudian yang terakhir apa? Informasi apa yang kamu dapat? Ya, coba anak-anak, jangan-jangan belas orang dirubah kena LKS dibiarkan saja. Jangan sampai ya anak-anak, di masa COVID sekalipun kita tetap semangat belajar, semangat. Kita sedang diuji oleh Allah. Kalau ujiannya terus, kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak sekalian, perjumpaan kita sudahi. Kita lakukan perjumpaan yang akan datang. Sementara belum memberikan tugas 2 atau 3 pertemuan berikutnya dari guru yang tugas secara umum saja lah ya. Tugas secara umum itu surat Al-Maidah ayat 16. Kemudian surat itu di bawahnya surat Al-Mu'min ayat 46. Silakan dibaca dulu. Saya belum memberikan tugas yang untuk penilaian umum. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah perjumpaan kita pada hari ini dengan tidak lupa berucap alhamdulillah.